Halo para penonton channel Jagung Ora dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa The Great Saga Yaeyun episode ke-11. Dimana pada episode sebelumnya, setelah berhasil melenyapkan kawanan monster serigala, Yaeyun mendapatkan sebuah notifikasi tentang keberadaan buah suci level 3. Tapi setelah Yaeyun sampai ke tempat itu, buah tersebut dijaga oleh kawanan kelelawar angin suram dan juga buaya bersisik hitam yang merupakan monster demon kelas 3. Sehingga Yaeyun harus mengalahkan mereka terlebih dahulu, baru akhirnya Yaeyun bisa mendapatkan buah suci level 3 tersebut. Tapi di saat Yaeyun akan melahapnya, tiba-tiba dia diserang dari belakang. Untungnya Yaeyun bisa menghindarinya dengan mudah. Rupanya, orang yang menyerang Yaeyun adalah Zheng Tianlong. Dia datang ke sana dengan tujuan sama, yaitu mendapatkan buah suci level 3 tersebut. Pertarungan di antara mereka berdua pun tidak bisa terelakkan lagi, sampai akhirnya Yaeyun berhasil melancarkan serangan telak ke arah Zheng Tianlong dan membuatnya terhempas jauh ke belakang. Zheng Tianlong yang tidak mau dipermalukan oleh Yaeyun, dia langsung memakan pil pemblokir ki tingkat kedua untuk mendapatkan kekuatan sementara sebesar 3 kali lipat. Tapi Yaeyun tidak merasa takut sedikit pun, dia malah bersemangat dan berkata kepada Zheng Tianlong untuk menikmati detik-detik terakhir hidupnya. Sementara itu di luar gua rahasia Black Moon, ketiga kepala keluarga yang dengan setia menunggu kepulangan anggota keluarga mereka. Lalu Zhu Yuanlei malah memprovokasi Ye Wusuang kalau anggota keluarganya tidak akan kembali tanpa terluka. Tapi Ye Wusuang malah berkata kalau yang dia khawatirkan adalah Yaeyun tidak bisa menahan diri saat berada di dalam dan melenyapkan yang lainnya. Tak lama kemudian, tubuh Zheng Tianlong beserta bawahannya keluar dengan tubuh yang penuh dengan luka, sehingga Zheng Yingpeng langsung menyelamatkan anaknya itu dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi Zheng Tianlong hanya mengucapkan nama Yaeyun sambil terbata-bata. Lalu Yaeyun pun keluar dan berkata kepada Zheng Yingpeng kalau anaknya menangis saat berada di dalam sambil memanggil nama ayahnya. Jadi Yaeyun berbaik hati untuk membawanya keluar. Tentu saja Zheng Yingpeng menjadi sangat marah kepada Yaeyun dan berkata kepadanya akan mencabik-cabik tubuhnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Melihat hanya ada anggota keluarga Ye dan anggota keluarga Zheng yang keluar dari sana, Zhu Yuanlei pun bertanya kepada Yaeyun. Dia bilang, "Yaeyun, kenapa hanya kalian saja yang keluar? Di mana anggota keluarga Zhu kami?" Lalu Yaeyun menurunkan pedangnya dan menjawab pertanyaan itu. Dia bilang, "Master Zhu, sebenarnya aku ingin memberikan perlindungan yang istimewa kepada mereka. Tapi di dalam gua rahasia Black Moon sangatlah berbahaya. Jadi aku tidak bisa menjaga mereka dengan baik dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk hal itu." Tentu saja Zhu Yuanlei tidak percaya begitu saja. Dia bilang, "Kau bocah cacingan, kau pasti telah menjebak anakku di dalam sana. Jika tidak, dia pasti bisa keluar dengan selamat." Yaeyun dan para bawahannya pun hanya diam saja mendengar Zhu Yuanlei yang menyalahkan mereka. Lalu Zhu Yuanlei memprovokasi Zheng Yingpeng yang sedang meratapi nasib anaknya. Dia bilang, "Zheng Yingpeng, kenapa kau masih merasa bingung? Jika kita tidak melenyapkan bocah ini sekarang juga, dia akan menjadi ancaman yang nyata bagi kita di masa depan." Tapi Zheng Yingpeng hanya diam saja meskipun dia berpikiran sama dengan Zhu Yuanlei. Mendengar Zhu Yuanlei yang ingin melenyapkan Yaeyun, tentu saja Ye Wusuang tidak tinggal diam begitu saja. Dia bilang, "Master Zhu, apa maksudmu itu? Apakah kau mencoba melanggar aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya?" Zhu Yuanlei pun langsung terdiam karena dia sendiri yang mencoba untuk menjilat ludahnya sendiri. Tapi Zhu Yuanlei yang sudah dikuasai oleh amarah, dia langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya. Dia bilang, "Ye Wusuang, jangan salahkan aku." Lalu Zhu Yuanlei mencabut pedangnya dan kembali berkata, "Aku harus melenyapkan bocah cacingan ini sekarang juga, karena aku harus membalaskan dendam anak dan seluruh anggota keluargaku yang telah menjadi korban karena ulah liciknya saat berada di dalam gua rahasia Black Moon." Tapi Yaeyun dengan cepat sudah berada di hadapan Zhu Yuanlei dan langsung mencengkram lehernya sesaat setelah dia selesai berbicara dan berniat untuk melenyapkannya. Tentu saja Zhu Yuanlei kesulitan untuk bernapas dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yaeyun bilang, "Master Zhu, jika kau tidak mau mematuhi aturan yang sudah disepakati oleh semua orang sebelumnya, maka aku tidak akan sungkan lagi kepadamu." Lalu Yaeyun langsung menghancurkan leher Zhu Yuanlei sehingga terlihat cairan merah yang berceceran di mana-mana, dan tentu saja hal itu membuat Zhu Yuanlei kehilangan nyawanya dalam sekejap saja. Zheng Yingpeng yang berada tidak jauh dari sana merasa sangat terkejut dengan hal itu dan berkata di dalam hatinya, "Apa? Dia langsung melenyapkan Zhu Yuanlei hanya dengan cengkraman tangannya saja? Sebenarnya seberapa kuat bocah ini sehingga dia bisa melenyapkan seorang kepala keluarga seperti Zhu Yuanlei?"
Lalu Ye Yun menghempaskan tubuh Zhu Yuanlei yang sudah tidak bernyawa lagi karena dia sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh para leluhur untuk tidak mempermasalahkan jika ada korban jiwa dari salah satu keluarga saat sedang melakukan ekspedisi di gua rahasia Black Moon. Setelah berhasil melenyapkan Zhu Yuanlei dengan sangat mudah, Ye Yun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Zheng Yingfeng dan sambil meregangkan otot-otot jari tangannya, dia bilang, "Master Zheng, terima kasih karena kau sudah bersedia untuk menungguku. Sekarang giliranmu telah tiba." Karena Ye Yun berniat untuk melenyapkannya, Zheng Yingfeng langsung mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu menggunakan tombak miliknya. Dia bilang, "Dasar bocah cacingan, jangan sombong dulu karena telah berhasil mengalahkannya. Jangan samakan aku dengan orang lemah sepertinya." Dengan cepat Ye Yun pun langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Zheng Yingfeng ke arahnya menggunakan tebasan pedang yang dialiri dengan energi spiritual kegelapan miliknya. Di saat Ye Yun sudah berhasil menangkis serangan Zheng Yingfeng, tiba-tiba saja tubuh Zheng Yingfeng langsung berubah menjadi bongkahan batu, sementara tubuh aslinya sudah berada di belakang Ye Yun untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia bilang, "Ye Yun, kali ini aku pasti akan menghajarmu sampai kau tidak mau untuk hidup lagi." Tapi Ye Yun bisa menangkis serangan diam-diam itu dengan mudah. Dia bilang, "Dasar bodoh, sepertinya kau tidak pernah belajar dari pengalaman. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan serangan seperti ini?" Lalu Ye Yun langsung melompat ke belakang untuk mempersiapkan serangan selanjutnya yang membuat Zheng Yingfeng sangat terkejut dengan pergerakan cepat dari Ye Yun. Zheng Yingfeng pun berusaha untuk kembali menyerang Ye Yun yang sedang melompat di atasnya. Dia bilang, "Bagaimana bisa kau menangkis seranganku dan juga bergerak dengan begitu cepat?" Ye Yun pun menjawab pertanyaan itu sambil melancarkan serangan bertubi-tubi kepadanya. Dia bilang, "Bukan aku yang bergerak dengan cepat, tapi kau saja yang terlalu lambat." Serangan cepat Ye Yun itu pun membuat Zheng Yingfeng kewalahan dan sambil berusaha untuk menangkisnya, dia bilang, "Ini buruk, aku tidak bisa melihat semua serangannya." Lalu tiba-tiba saja Ye Yun sudah berada di hadapan Zheng Yingfeng yang membuatnya kembali terkejut. Ye Yun bilang, "Apakah hanya segini saja kemampuan yang kau miliki? Ini tidak bisa membuatku terhibur sama sekali." Sementara Zheng Yingfeng, dia hanya terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Kemudian Ye Yun melancarkan serangan telak ke arah Zheng Yingfeng, tapi dia berhasil menahan serangan Ye Yun menggunakan tombaknya, meskipun hal itu membuat tubuhnya terpental ke belakang. Karena serangan Ye Yun itu sangatlah kuat, tombak milik Zheng Yingfeng pun tidak kuat menahannya dan langsung hancur berkeping-keping. Dia bilang, "Oh tidak, tombakku langsung hancur seketika setelah menahan serangannya." Melihat Zheng Yingfeng yang hanya terdiam sambil meratapi tombaknya yang hancur, tentu saja itu adalah kesempatan emas bagi Ye Yun untuk menyelesaikan pertarungannya. Dia bilang, "Bisa-bisanya kau malah bengong di tengah-tengah pertarungan seperti itu, sekarang habislah riwayatmu." Dengan cepat Ye Yun langsung melancarkan tebasan bertubi-tubi ke arah Zheng Yingfeng yang sudah kehilangan senjatanya, sehingga cairan merah pun berceceran kemana-mana diiringi dengan jeritan yang sangat keras darinya. Sementara Ye Yun, dia berkata kepada Zheng Yingfeng dengan wajah dinginnya, "Master Zheng, sekarang pergilah ke neraka." Lalu tubuh Zheng Yingfeng langsung rubuh di tempat diiringi dengan teriakan kemenangan dari anggota keluarga Ye. Mereka bilang, "Luar biasa, tuan muda kita sangatlah hebat. Dia berhasil mengalahkan dua kepala keluarga besar di kota Baiyun dengan mudah." Tapi ternyata Zheng Yingfeng masih selamat setelah mendapatkan luka yang fatal itu. Dan sambil terengah-engah, dia bilang, "Aku tidak menyangka akan dikalahkan olehmu, tapi aku tidak boleh berakhir seperti ini." Zheng Yingfeng pun mencoba untuk menyelamatkan nyawanya dengan mengancam Ye Wushuang. Dia bilang, "Ye Wushuang, 3 keluarga besar kita telah hidup harmonis selama 100 tahun di kota Baiyun. Sekarang semuanya telah berubah akibat ulah anakmu. Jika kedua keluarga bersatu untuk menyerang keluarga Ye, apakah kalian masih bisa bertahan untuk hidup?" Tapi sebelum Ye Wushuang menjawab perkataan dari Zheng Yingfeng, Ye Yun langsung menghampirinya. Dia bilang, "Kau memang benar, Master Zheng." Zheng Yingfeng menjawab, "Ye Yun, kau juga berpikir seperti itu kan? Kalau begitu, kita akhiri saja perselisihannya sampai di sini." Zheng Yingfeng melanjutkan perkataannya, "Ye Yun, kalau kau mengampuni nyawaku, keluarga Zheng kami akan mematuhimu mulai dari sekarang. Kami juga memiliki banyak sumber daya langka, aku bisa memberikan semua itu untukmu." Tapi Ye Yun hanya diam saja dan tidak langsung menjawab perkataan dari Zheng Yingfeng yang meminta pengampunan kepadanya. Tetapi Ye Yun malah menatap Zheng Yingfeng dengan tatapan mata yang hina. Dia bilang, 3 keluarga besar sudah terlalu lama hidup damai di kota Baiyun, dan sekarang hanya akan ada 1 keluarga besar di kota Baiyun, yaitu keluarga Ye kami. Tentu saja Zheng Yingfeng menjadi sangat marah mendengar Ye Yun yang akan melenyapkan 2 keluarga besar lainnya. Dia bilang, "Apa katamu?
Ye Yun, kau terlalu memandang tinggi dirimu. Apa kau berniat untuk melakukan perang besar-besaran? Tapi Ye Yun tidak peduli dengan konsekuensi yang akan dia hadapi di masa depan. Dia bilang, keluarga Zhu dan keluarga Zheng telah menggunakan pengadilan secara sepihak untuk menindas keluarga Ye. Kalian telah menganiaya anggota keluarga Ye secara terang-terangan ataupun diam-diam. Apa kau pikir aku akan melupakan hal itu dan mengampuni nyawamu? Lalu Ye Yun mengaktifkan teknik melahap miliknya untuk menyerap energi spiritual Zheng Jinping. Dia bilang, karena kedua keluarga kalian sangat dekat, aku akan mengirimu untuk bergabung dengan Master Zhu di neraka. Melihat tangan Ye Yun yang mendekat ke arahnya, membuat Zheng Jinping sangat ketakutan. Karena dia seperti melihat tangan dewa kematian yang akan mengambil nyawanya. Dia bilang, tunggu dulu, kau tidak bisa melakukan hal itu kepada aku. Tapi Ye Yun mengabaikannya begitu saja dan langsung menyerap energi spiritual milik Zheng Jinping sampai habis tidak bersisa, sehingga Zheng Jinping pun tewas di tempat setelah kehabisan energi spiritual yang diserap oleh Ye Yun. Sementara itu di kediaman keluarga Zhu di kota Baiyun, terlihat banyak sekali penjaga yang sedang berjaga di luar. Jika dilihat dari pakaian mereka yang berbeda, sepertinya keluarga Zhu sedang kedatangan tamu yang datang ke kediaman mereka. Terlihat penjaga dari kedua belah pihak sedang menjaga di pintu luar, dan terdengar penjaga yang lainnya memperingatkan mereka tentang penempatan api dan juga lilin yang bisa menyebabkan kebakaran dengan mudah, karena sekarang cuaca sedang panas sebab hujan tidak kunjung turun di sana. Di dalam ruangan, terlihat seseorang yang menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai. Sepintas saja terlihat kalau orang tersebut sedang merasa emosi. Orang itu adalah komandan kedua dari organisasi White Horse. Dia bernama Han Li yang merupakan komandan kedua organisasi tersebut dan berada di tahap ke-8 ranah kiblat. Dan dengan wajah emosional dia menunjuk ke arah seseorang dan berkata, berapa lama lagi kita harus menunggu? Apakah kau belum juga mendapat informasi lebih lanjut? Orang yang diajak bicara oleh Han Li adalah perwakilan dari tuan rumah Zhu Tianhao. Dia berada di tahap ke-5 ranah kiblat dan juga merupakan saudara Zhu Yuanlei yang merupakan kepala keluarga Zhu. Dengan senyuman lecek di wajahnya dia bilang, kau tenang saja Komandan Han, karena Master Zhu belum memberikan sinyal kepada kami. Sebaiknya kita menunggu kabar dari mereka dan menunggu di sini sebentar lagi. Tapi Han Li yang sudah merasa muak jika harus menunggu lagi, dia langsung menarik kerah baju Zhu Tianhao. Dia bilang, jangan hanya karena kau telah menyewa jasa White Horse kami, apakah kau berpikir kalau kami tidak bisa menghancurkan keluarga Zhu dan keluarga Zheng secara bersamaan? Apa kau juga tidak mempercayai perkataanku dan juga semua anggota White Horse? Dengan tenang Zhu Tianhao menjawab, Komandan Han terkenal hebat dalam seni bela diri, tentu saja kami sangat mempercayaimu. Zhu Tianhao melanjutkan perkataannya, agar kita tetap berada di jalur yang benar, kita harus menunggu instruksi selanjutnya dari Master Zhu, barulah kita akan bergerak dan rencana ini akan berjalan dengan lancar. Han Li yang sedang emosi itu pun langsung terdiam setelah mendengarnya. Sambil membayangkan perwakilan anggota keluarga yang pergi ke gua rahasia Black Moon, Zhu Tianhao kembali berkata, setiap keluarga memilih anggota elit dan mengirimkan mereka untuk mendapatkan harta karun di gua rahasia Black Moon. Rencana kami adalah Master Zhu akan langsung menyerang Zheng Jinping setelah perburuan harta karunnya selesai, karena pasti dia menurunkan kewaspadaannya pada saat itu. Lalu kita akan memberikan bantuan kepadanya dengan menghajar para anggota keluarga lainnya yang level kekuatan mereka berada jauh di bawah kita. Mengenai keluarga Ye, kita tidak perlu memperhitungkan mereka karena mereka hanyalah sekumpulan sampah yang tidak berguna. Kita juga akan menyiapkan kedua kepala keluarga dan para bawahannya yang setia, lalu merekrut anggota keluarga mereka yang bersedia menjadi bawahan kita. Mendengar penjelasan rencana dari Zhu Tianhao, emosi Han Li pun akhirnya kembali reda. Dia bilang, ternyata kalian sudah menyiapkan rencana yang sangat licik seperti itu. Kalian memang bukan manusia. Lalu Han Li tersenyum dengan wajah jahatnya dan kembali berkata, tipu muslihat kalian yang sangat kotor itu sangatlah menjijikan. Tapi kalian disebut sebagai orang benar dan juga terhormat. Tetapi yang sebenarnya, kalian bahkan lebih menjijikan daripada bandit seperti kami. Tapi Zhu Tianhao tidak merasa tersinggung mendengarnya. Dia bilang, itu bukanlah masalah bagi kami, karena kami akan melakukan apapun agar tujuan kami tercapai. Tapi jika wali kota mengetahui hal ini, kami akan meminta Komandan Han untuk menanggung semua tanggung jawab dari semua ini. Han Li yang merasa bersemangat itu langsung menyetujuinya. Dia bilang, kau tidak perlu khawatir, karena kau telah membayar jasa kami. Biarkan kami yang mengurus sisanya jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Lalu tiba-tiba Han Li langsung menghunuskan pedangnya setelah dia berkata seperti itu kepada Zhu Tianhao. Dan sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya, dia bilang, aku akan memberitahukan hal ini kepadamu dari sekarang. Pedang milikku ini sangat menyukai cairan merah dari manusia.
Jadi jangan coba-coba untuk menghentikanku jika aku sudah mulai untuk melenyapkan mereka. Melihat Hanli yang bersemangat seperti itu, tentu saja Zhu Tianhou merasa senang. Dia bilang, jika Komandan Han bisa membantu kami untuk melenyapkan keluarga Zheng dan keluarga Ye, kami akan sangat terbantu dengan hal itu. Jadi untuk apa kami mencoba menghentikanmu? Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan kepada mereka. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Hanli mengambil cangkir minumannya. Dia bilang, hari ini aku akan tunjukkan kepada mereka bagaimana mengerikannya jika organisasi White Horse kami sedang mengamuk. Karena sejauh ini, tidak ada seorang pun yang berhasil bertahan hidup setelah menjadi mangsa kami. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di sana dan berdiri di atas meja mereka. Orang itu bilang, kalian tidak akan bisa menghancurkan keluarga Ye kami dengan kekuatan yang kalian miliki saat ini. Rupanya, yang datang ke sana itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ye Yun, yang membuat semua orang di sana terkejut setelah melihatnya. Ye Yun bilang, kalian semua di mataku hanyalah seperti semut yang sedang berjalan. Jangan bermimpi terlalu tinggi dengan mengatakan ingin melenyapkan kami. Hanli yang belum mengetahui identitas Ye Yun pun bertanya, siapa bocah sombong ini? Zhu Tianhou menjawab, dia adalah tuan muda keluarga Ye, yaitu Ye Yun. Melihat kedatangan Ye Yun ke sana, Zhu Tianhou dan Hanli langsung memasang kuda-kuda. Dalam hati Zhu Tianhou bilang, sejak kapan dia berada di sini? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh para penjaga di luar? Sementara Hanli, dia merasa bersemangat karena bisa melenyapkan seseorang. Dia bilang, karena kau yang telah datang sendiri ke sini, itu berarti kau telah menggali kuburanmu sendiri. Lalu Zhu Tianhou langsung menyerang Ye Yun menggunakan teknik pedang miliknya. Dia bilang, Ye Yun, terimalah teknik pedangku ini dan cobalah untuk menghindarinya. Tapi bukannya menghindari serangan mereka berdua, Ye Yun malah langsung menerjang dari depan tanpa merasa takut sedikit pun. Karena dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ye Yun saat ini, mereka berdua bagaikan anak kecil yang baru saja belajar berjalan. Melihat mereka berdua yang tampak sangat percaya diri, dengan wajah dinginnya Ye Yun mengeluarkan energi spiritual kegelapan miliknya untuk menyerang mereka. Dalam hati dia bilang, cih, kalian berdua terlalu memandang tinggi kemampuan kalian, sekarang bersiaplah untuk pergi ke neraka. Dengan cepat Ye Yun langsung menyerang Hanli menggunakan energi spiritual kegelapan miliknya dan menembus kepala Hanli tanpa bisa dihindari olehnya. Meskipun Hanli berada di tahap ke-8 tanah kiblat, tapi dia langsung kehilangan nyawanya dalam sekejap di tangan Ye Yun. Tentu saja Hanli yang sudah kehilangan nyawanya itu langsung rubuh seketika, sementara Ye Yun hanya menendang Zhu Tianhou dengan keras, sehingga dia menjerit kesakitan dan terpental ke belakang. Saking kuatnya tendangan dari Ye Yun, Zhu Tianhou pun langsung memuntahkan cairan hitam dari mulutnya, karena dia menderita luka dalam yang cukup fatal akibat serangan Ye Yun tersebut. Dan tubuh Zhu Tianhou pun terseret cukup jauh dari sana, yang membuat para bawahannya dan juga anggota White Horse sangat terkejut setelah mereka melihat Ye Yun bisa mengalahkan pemimpin mereka dengan sekali serangan saja. Tentu saja anggota White Horse dan anggota keluarga Zhu ingin membalaskan dendam mereka berdua kepada Ye Yun dan langsung berlari untuk menyerangnya. Mereka bilang, ayo kita lenyapkan bocah ini untuk membalaskan dendam komandan. Salah seorang anggota keluarga Zhu menambahkan, kami juga akan ikut membantu kalian. Melihat para krocol itu yang menerjang ke arahnya, Ye Yun langsung memasuki modal pertempuran dan menerjang balik ke arah mereka. Dia bilang, tidak ada seorang pun yang akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Aku akan melenyapkan kalian semua hari ini dengan tanganku sendiri. Dan jeritan kesakitan pun terdengar di dalam ruangan itu setelah Ye Yun melenyapkan mereka satu persatu. Sehingga suasana malam yang tadinya hening langsung berubah menjadi jeritan ketakutan yang membuat suasana di dalam sana menjadi sangat mencekam. Sementara Ye Yun yang sedang bertarung melawan mereka seorang diri, Zhu Tianhou yang masih selamat meskipun sedang mengalami luka dalam, dia berniat untuk melarikan diri dari sana menuju halaman dan berniat mencari bantuan. Dia bilang, apakah ada orang di sini? Cepat kemarilah dan bantu kami. Tapi setelah Zhu Tianhou sampai ke halaman, alangkah terkejutnya dia karena melihat anggota keluarga Zhu dan juga anggota White Horse yang tergeletak di sana. Dia bilang, apa-apaan ini? Apakah mereka semua sudah tewas? Tak lama kemudian, tiba-tiba saja salah seorang anggota keluarga Zhu jatuh ke bawah dengan sangat keras yang membuat Zhu Tianhou sangat terkejut dan mundur ke belakang. Dia bilang, oh tidak, apakah tidak ada seorang pun yang bisa menolongku dari monster itu? Zhu Tianhou pun merasa sangat putus asa dengan apa yang sedang menimpa keluarga Zhu. Dia bilang, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Kami adalah salah satu keluarga besar di kota Baiyun. Bagaimana bisa kami akan berakhir tragis seperti ini? Kemudian,
Yeyun yang telah berhasil membereskan semua kroco yang ada di dalam, dia berjalan keluar dengan penuh percaya diri. Dan sambil melihat semua korban yang berserakan di sana, dia bilang, "Maafkan aku karena aku lupa memberitahumu hal ini sehingga membuatmu sangat terkejut seperti itu." Lalu Yeyun menatap wajah menyedihkan Zhu Tianhao dan kembali berkata, "Karena sebelum aku datang menemuimu, aku telah mengirim semua bawahanmu itu ke neraka." Terlihat di sana anggota keluarga Zhu dan anggota Wild Horse yang sudah tidak bernyawa lagi setelah Yeyun melenyapkan mereka semua seorang diri dan membuat kediaman keluarga Zhu yang tadinya tampak indah menjadi sangat mengerikan. Lalu Yeyun berjalan ke belakang Zhu Tianhao. Dia bilang, keluarga Zhu, keluarga Zeng, dan organisasi Wild Horse telah melakukan 3 kesalahan yang fatal. Zhu Tianhao yang sudah sangat ketakutan dengan aura intimidasi yang dikeluarkan oleh Yeyun, dia pun bertanya sambil terbata-bata, "Apa maksudmu itu?" Zhu Tianhao yang sudah merasa sangat putus asa setelah keluarga Zhu dihancurkan, dia memberanikan diri untuk menyerang Yeyun menggunakan senjata rahasia. Dia bilang, "Jangan mendekat, menjauhlah dariku." Tapi Yeyun langsung menghentikan senjata rahasia yang dilemparkan oleh Zhu Tianhao ke arahnya dengan mudah, sehingga senjata rahasia itu langsung berhenti setelah terkena energi spiritual kegelapan milik Yeyun. Sambil menahan senjata rahasia itu sebelum mengenainya, Yeyun bilang, "Apa kau tidak pernah diajari sopan santun untuk tidak memotong perkataan orang lain yang sedang berbicara kepadamu? Kesalahan pertama kalian adalah kau tidak boleh memprovokasi keluarga Ye kami." Melihat Yeyun yang dengan mudah menghentikan senjata rahasianya, tentu saja hal itu membuat Zhu Tianhao semakin terkejut, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dikarenakan perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlalu jauh. Lalu Yeyun menghancurkan senjata rahasia itu dengan tangan kosong sampai hancur berkeping-keping. Dia bilang, "Kesalahan kedua kalian adalah kalian seharusnya menyadari kalau kekuatan kalian itu terlalu lemah dan tidak pantas untuk berurusan dengan keluarga Ye kami." Dengan tatapan mata yang hina, Yeyun melanjutkan perkataannya, "Kesalahan ketiga kalian adalah kalian telah membuat Yeyun sang pendendam ini menjadi sangat marah, dan jika aku sudah merasa kesal seperti ini, aku akan melenyapkan siapapun yang berani memprovokasi kami." Zhu Tianhao yang sudah merasa sangat putus asa itu mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. Dia bilang, "Yeyun, tidak ada gunanya jika kau melenyapkanku di sini, karena jika wali kota sampai mengetahui hal ini, kau dan keluarga Ye akan berada dalam masalah yang sangat besar." Tapi sebelum Zhu Tianhao menyelesaikan perkataannya, Yeyun langsung menebas wajahnya menggunakan tebasan energi spiritual kegelapan miliknya, yang membuat Zhu Tianhao langsung terdiam seketika. Terlihat Zhu Tianhao langsung tumbang setelah Yeyun menebasnya. Dia bilang, "Cih, apa kau pikir aku akan takut oleh ancamanmu itu? Karena siapapun yang berani memprovokasi kami, aku akan melenyapkan mereka semua." Dengan luka yang fatal di kepalanya itu, tentu saja riwayat Zhu Tianhao pun berakhir, sehingga dia jatuh terkulai lemas ke lantai dengan luka akibat tebasan pedang energi spiritual kegelapan milik Yeyun. Dan akhirnya seluruh anggota keluarga Zhu berhasil dilenyapkan oleh Yeyun setelah Zhu Tianhao yang merupakan salah satu peninggi di sana berhasil dilenyapkan olehnya. Tak lama kemudian, Ye Wushuang dan anggota keluarga Ye datang ke sana untuk menyusul Yeyun. Dia bilang, "Yun-er, apa kau baik-baik saja?" Yeyun pun langsung menoleh ke belakang setelah mengetahui anggota keluarga Ye sudah datang ke sana. Dia bilang, "Ayah, kau datang tepat waktu. Aku serahkan semua urusan di keluarga Zhu ini kepadamu karena aku akan pergi untuk menghancurkan keluarga Zeng." Setelah Yeyun pergi dari sana, tentu saja anggota keluarga Ye pun sangat terkejut. Setelah Yeyun berhasil menghancurkan keluarga Ye dan anggota organisasi Wild Horse seorang diri, salah seorang dari mereka bilang, "Dia berhasil menyiapkan mereka semua seorang diri. Apakah dia masih tuan muda yang kita kenal dulu?" Ye Wushuang menjawab, "Jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Aku lebih mengkhawatirkan dia terlalu banyak bersenang-senang dan tidak mau berhenti." Kemudian, 3 hari pun telah berlalu. Semenjak Yeyun menghancurkan 2 keluarga besar di kota Baiyun itu dan membawa semua harta yang mereka miliki untuk dipindahkan ke kediaman keluarga Ye. Salah seorang bawahannya bilang, "Tuan besar, tuan muda, anggota keluarga Zhu dan keluarga Zeng yang telah melakukan tindakan kejahatan kepada keluarga Ye sudah kami hukum semuanya." Sementara Paman Wu yang bertugas untuk menghitung semua itu, dia terlihat sibuk dengan cipoahnya. Dia bilang, "Baiklah, aku telah selesai menghitung semuanya. Dengan hancurnya 2 keluarga besar di kota Baiyun, semua keluarga yang ada di kota ini telah menyatakan kalau mereka akan menghormati keluarga Ye kita." Sambil memperlihatkan harta yang berserakan di lantai, Paman Wu melanjutkan perkataannya. "Lagi pula,
Dengan semua sumber daya yang kita miliki saat ini, kita sekarang telah menjadi keluarga terbesar di kota Baiyun. Ye-yun pun mengucapkan terima kasih dengan laporan dari Paman Wu. Dia bilang, "Terima kasih banyak atas laporanmu itu, Paman Wu." Paman Wu menjawab, "Dengan senang hati petua ini akan terus melayani Tuan Muda." Lalu Ye Wusuang menepuk pundak Ye-yun. Dia bilang, "Kita berhasil menghindari bahaya dari rencana busuk keluarga Zhu. Itu semua berkat dirimu yang dengan cepat membaca situasinya. Jika kau tidak berada di sini, aku khawatir kalau keluarga Ye akan menghilang dari kota Baiyun." Tapi sebelum Ye-yun menjawab perkataan dari ayahnya, tiba-tiba saja ada seorang anggota keluarga Ye yang datang ke sana sambil tergesa-gesa untuk memberikan laporan kepada Ye-yun. Dia bilang, "Tuan Muda, ini gawat, ada berita yang sangat penting untukmu." Orang itu pun langsung terjatuh di belakang mereka. Dia bilang, "Wali kota telah mengundangmu datang ke kediamannya untuk diinterogasi tentang kejadian ini." Ye-yun menjawab, "Baiklah, terima kasih atas laporannya." Ye Wusuang pun berkata, "Ye-yun, apakah semua akan baik-baik saja? Karena dari dulu wali kota tidak berpihak kepada keluarga Ye kita." Ye-yun menjawab, "Ayah, kau tidak perlu khawatir, serahkan semuanya kepada aku." Lalu Ye-yun pun pergi untuk memenuhi undangan dari wali kota, dan sesampainya di halaman yang dihiasi oleh bunga teratai yang indah itu, para penjaga pun mengabarkan kalau Ye-yun sudah tiba. Tapi di saat Ye-yun akan masuk ke dalam, dia dihadang oleh dua orang penjaga. Dalam hati Ye-yun bilang, kediaman wali kota dijaga dengan sangat ketat, mereka akan memeriksa siapapun yang akan masuk ke dalam. Setelah melewati pos pemeriksaan, Ye-yun masuk ke dalam. Dia melihat seorang gadis bersama dengan seorang pria di tengah kolam teratai. Dan gadis itu berkata kepada ayahnya kalau orang yang sedang ditunggu sudah tiba. Dan Ye-yun pun berkata di dalam hatinya, sepertinya pria yang ada di sana itu adalah wali kota Baiyun. Lalu Ye-yun memberi salam kepada wali kota. Dia bilang, "Aku adalah Ye-yun dari keluarga Ye. Senang sekali bisa bertemu dengan wali kota. Aku datang ke sini karena menerima undangan darimu. Jika aku boleh tahu, apakah ada sesuatu yang ingin kau diskusikan denganku?" Tapi bukannya menjawab perkataan dari Ye-yun, wali kota itu malah langsung menyerangnya dengan ribuan jarum yang melesat dengan cepat ke arah Ye-yun. Dengan cepat Ye-yun langsung mengaktifkan barir pelindung miliknya, sehingga jarum-jarum itu pun langsung terpental sebelum sampai ke tempat Ye-yun berada. Tentu saja Ye-yun merasa sangat kesal dengan sambutan yang tidak sopan seperti itu. Dia bilang, "Wali kota, apa maksudmu dengan langsung menyerangku seperti ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun?" Wali kota yang masih duduk di kursinya itu menjawab, "Seni bela dirimu sangat bagus dan refleks tubuhmu juga sangat cepat." Wali kota itu bernama Feng Lei. Dia berada di tahap pertama ranah Grandmaster. Sedangkan putrinya bernama Pang Yalin. Dia berada di tahap ke-9 ranah Kiblat. Dengan tatapan dinginnya, Pang Lei bilang, "Kau telah mencapai tahap ke-9 di ranah Kiblat dalam usia muda. Tidak heran kalau kau berhasil melenyapkan dua keluarga besar lainnya. Kau memang cukup kuat untuk melakukan hal itu." Tapi Ye-yun yang sudah terlanjur emosi langsung menghampiri Fang Lei sambil membawa salah satu jarum. Dia bilang, "Tidak usah banyak basa-basi dan langsung saja katakan kepadaku, apa alasanmu sehingga kau langsung menyerangku menggunakan jarum-jarum ini?" Mendengar sikap arogan dari Ye-yun, Fang Lei langsung mengeluarkan aura intimidasinya. Dia bilang, "Apa yang akan kau lakukan jika aku mengatakan kalau aku memang sengaja menyerangmu barusan?" Ye-yun pun menyadari alasan wali kota menyerangnya karena dia telah menghancurkan dua keluarga besar itu. Ye-yun bilang, "Mereka telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan keluarga Ye. Apakah aku harus diam saja dan membiarkan mereka melakukan hal itu? Kebijakan yang kau buat tentang toleransi antara keluarga besar hanyalah omong kosong belaka. Karena meskipun keluarga Ye lah yang telah menjadi korban, kau hanya diam saja dan malah bersantai di tempat ini." Lalu Ye-yun mengeluarkan energi spiritual kegelapan miliknya untuk memulai pertarungan. Dia bilang, "Karena kau sudah lama menjabat sebagai wali kota, aku pikir sudah saatnya untuk menggantikanmu dengan wali kota yang baru. Karena kau sudah tidak pantas untuk menduduki jabatan itu." Tentu saja Fang Lei menjadi sangat marah karena Ye-yun berniat untuk menyerangnya di rumahnya sendiri. Dia bilang, "Dasar bocah cacingan, kau pikir sekarang kau sedang berada di mana? Berani sekali kau berniat untuk menyerangku." Ye-yun pun menatap wajah Fang Lei dengan sangat tajam. Karena saat ini tidak ada seorang pun yang bisa membuat Ye-yun merasa takut, apalagi jika sudah menyinggung tentang keselamatan keluarga Ye. Tapi sebelum mereka berdua bertarung, ceritanya malah bersambung. Waktu nasib ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Hegera ramena lah. Tapi tenang naon, enggak tapang yang dewek di episode selanjutnya.
Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Murah agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagung Murah Thread Lovers.